Shalom, selamat pagi, salam sehat, salam damai sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada. Saudara-saudari jemaat Tuhan yang berbahagia, marilah kita terlebih dahulu berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan pencipta langit dan bumi, yang masih memberikan nafas kehidupan buat kami hingga pada pagi hari ini. Kami boleh melalui malam yang panjang dan Tuhan membangunkan kami di pagi hari ini. Kami ingin mendengarkan sabda Tuhan, di mana itu akan menjadi kekuatan yang baru bagi kami untuk melanjutkan semua kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Bapa, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Jemaat Tuhan yang berbahagia dimanapun kita berada, yang menjadi renungan buat kita di akhir pekan hari ini, hari Sabtu tanggal 18 Oktober tahun 2025, yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-25, dimulai dari ayat yang pertama bagian B sampai ayat yang kedua. Beginilah dikatakan, saya membacakannya buat kita semua. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Hodo ali jahuba di halungutun rohaku. Ali di bataku, marhaposan tu hodoa. Unang tumpahila au. Asa unang marsurak-surak musuhku, mida au. Demikian firman. Saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun kita berada, tentu kita sudah tahu bahwa Mazmur pasal yang ke-25 ini adalah doa permohonan Sang Daud, di mana dia meminta perlindungan hanya daripada Tuhan, di mana dia meminta pertolongan hanya kepada Tuhan. Dia tidak pergi ke yang lain. Dia tidak pergi meminta pertolongan dan perlindungan kepada kekuatan yang lain, kepada orang-orang di sekitarnya. Tetapi dia datang dan memohon perlindungan serta pertolongan hanya kepada Tuhan saja. Bagaimana dia keluar dari situasi yang sulit? Bagaimana dia bisa melalui kehidupan yang pelik, di mana di sekelilingnya selalu menunggu dan menghantui serta menanti kejatuhannya. Tapi tahukah kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, Daud bangkit. Dia bangkit karena perlindungan daripada Tuhan. Dia bangkit karena pertolongan yang daripada Tuhan. Tuhan itu sangat baik. Teramat baik. Dia mengangkat Daud lebih dari apa yang mampu dia lakukan. Dia mengangkat Daud dan menyelamatkan Daud lebih dari apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rencanakan. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan itu sangat baik. Tuhan mampu mengangkat kita lebih dari yang kita mampu. Seperti penggalan lagu yang mengatakan, You raise me up more than I can. Kau mengangkatku lebih dari apa yang ku mampu. Begitulah Tuhan kita yang sangat baik. Terpuruk dan bangkit itu adalah merupakan ciri orang yang berpengharapan, Bapak Ibu. Itulah indahnya hidup di dalam kasih setia Tuhan saja. Saudara-saudari, Daud menyerahkan hidupnya seluruhnya hanya kepada Tuhan saja. Daud percaya Tuhan akan menolong dan melindungi dia atas musuh-musuhnya. Daud hanya percaya dan hanya bergantung kepada Tuhan saja. Daud tidak meminta Tuhan membalaskan dan tidak meminta Tuhan memusnahkan musuh-musuhnya, tidak. Tetapi Daud hanya memohon agar dia dilindungi atas semua serangan musuh,
atas semua serangan orang jahat yang mengintai hidupnya. Dia memohon kepada Tuhan supaya jangan dipermalukan di hadapan musuh-musuhnya. Dia tidak meminta supaya Tuhan memusnahkan musuhnya, kendati pun Tuhan dapat melakukan itu. Tapi keyakinan Daud adalah yang benar itu tidak akan mendapat malu dan tidak akan dipermalukan. Orang yang benar justru akan mendapat pertolongan, perlindungan, pertahanan dari semua serangan dan strategi orang jahat. Itulah seyogianya kehidupan orang benar. Dia tidak akan malu dan dia tidak akan dipermalukan. Karena senantiasa Tuhan akan selalu beserta dan melindungi dia. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sekarang apa yang mau kita bawa? Apa yang mau kita ambil? Menjadi refleksi dalam kehidupan beriman kita dari penggalan ayat ini. Dari apa yang Daud katakan kepada kita. Yang pertama, saudara-saudara, tentu sebagai orang yang beriman, milikilah hidup yang akrab dengan Tuhan. Milikilah hidup yang intim. Milikilah hidup yang dekat. Milikilah hidup yang rosuh dengan Tuhan. Lalu yang kedua, Tuhan itu akan melindungi orang yang dekat kepadanya dan orang yang percaya padanya dari luapan kebencian musuh sekalipun, orang-orang jahat sekalipun, orang-orang yang berniat buruk sekalipun di sekitar kita. Tuhan akan melepaskan dan menyelamatkan setiap hambanya, setiap umatnya dari setiap rencana jahat orang lain. Tuhan akan selalu berkenan memberikan petunjuk dan jalan dalam setiap masalah yang kita hadapi. Maka jangan takut dan jangan goyah. Kendati pun begitu banyak tantangan, rintangan, pergumulan hidup yang bertubi-tubi dalam kehidupan kita itu datang silih berganti. Bapak Ibu, Tuhan akan selalu beserta dengan kita. Dia akan memberikan petunjuk, dia akan memberikan jalan dalam setiap masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Dia tidak akan memberikan itu, membebankan itu kepada kita di luar dari batas kemampuan kita. Karena pendampingan Tuhan itu akan selalu beserta dengan kita. Maka Tuhan yang penuh dengan kasih karunia itu, Tuhan yang penuh dengan rahmat itu, akan mengampuni setiap pelanggaran dan dosa-dosa yang kita perbuat, asalkan kita menyesal dan memohon pengampunan daripada Tuhan. Maka dari itu mari seperti Daud mengangkat jiwa kita, menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Percayalah seluruhnya, seutuhnya hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan akan selalu menopang dan mendampingi kehidupan kita. Jangan takut dan jangan gentar ketika badai hidup itu datang menimpa dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mengatakan kita akan terluput dari badai, tetapi Tuhan berjanji akan mendampingi dan akan menemani kita melewati badai itu, sehingga kita boleh sampai ke garis finish di dalam ketenangan yang daripada Tuhan. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat dalam menghadapi pergumulan. Bersukacitalah kendati pun pergumulan datang, dan rasakanlah penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Rasakanlah pendampingan Tuhan yang tiada taranya itu, yang selalu memberikan kekuatan yang baru di dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita di akhir pekan ini. Mari kita kuatkan iman kita, kita teguhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Hadapilah pergumulan yang mungkin saat ini datang dalam kehidupan kita. Percaya dan yakin Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kasih setianya itu kan selalu mendampingi dan selalu menyertai kehidupan kita. Nikmatilah setiap proses yang Tuhan berikan kepada kita. Selamat berakhir pekan.
Bapak Ibu saudara-saudari, dan selamat mempersiapkan diri untuk esok hari kita boleh bersekutu dengan Tuhan melalui hari yang telah Tuhan sucikan. Haleluya, amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami terima di pagi hari ini, menyegarkan jiwa kami. Kiranya kami semua mengangkat jiwa kami hanya kepada Tuhan saja. Kami bersandar hanya kepadamu, dan kami berharap seutuhnya hanya kepada Tuhan saja. Kiranya kami tidak mendapat malu, kiranya musuh tidak beria-ia atas kami, karena kami selalu mengandalkan Tuhan dan berharap akan kasih setia Tuhan saja. Berkati kehidupan kami Bapa hari ini, kekal abadi sampai selama-lamanya, dan biarlah kami selalu berjalan di jalannya Tuhan. Apapun yang kami hadapi, kami yakin dan percaya kasih setia Tuhan akan selalu menyertai kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.